Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Berjumpa lagi dengan Sting Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya akan meneruskan permasalahan motor yang kemarin, yaitu motor Supra X 125 yang sudah injeksi, dimana untuk bagian kopling sudah saya bongkar ya, seperti ini. Jadi untuk permasalahan motor ini, untuk koplingnya dia banyak yang kena ya teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan apa-apa yang kerusakannya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu fungsi kopling. Yaitu fungsi kopling yaitu meneruskan perputaran dari poros engkol menuju transmisi. Itu fungsi kopling. Yang kedua, itu memutus hubungan dari poros engkol menuju transmisi. Yang ketiga, yaitu meneruskan hubungan dari poros engkol ke transmisi dengan secara berangsur-angsur, yaitu tidak ada hentakan. Jadi bila mana tuas kopling ditekan, dia akan memisahkan antara plat kopling dan kapas kopling sehingga tidak ada hentakan pada waktu kita pindah gigi ya, seperti itu. Nah, di sini untuk motor ini ya permasalahannya, yang pertama untuk olinya sangat hitam sekali ya, seperti lumpur. Jadi untuk permasalahan oli hitam begini seperti lumpur, yaitu bisa yang pertama dari kualitas oli ya teman-teman. Jadi kualitas oli kurang bagus. Nah, yang kedua yaitu telat oli, artinya lama dalam pergantian oli. Yang ketiga ya teman-teman, jadi biasanya hasil pembakaran kompresi bocor terhempas karena oli yang membuat dia hasil pembakarannya menjadi hitam, artinya olinya menjadi hitam terhempas hasil pembakaran ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, untuk masalah oli seperti ini seperti lumpur yang membuat oli sirkulasinya tidak bagus. Nah di sini ya teman-teman, di sini bisa dibilang kopling sentrifugal yang ada di poros engkol. Nah di sini pun untuk packingnya ya teman-teman, di sini harusnya di kopling sentrifugal di sini ini ada packing ya teman-teman. Setelah saya buka, di sini tidak ada packing, artinya untuk oli ya, oli dia pasti ada kebocoran dari sini, sehingga untuk masuk ke lubang karkas dia terhambat ya, ditambah untuk kotoran yang di sini setelah saya buka dia menumpuk sekali ya teman-teman, menumpuk sekali untuk kotorannya. Kemudian untuk di bagian mangkok ya, mangkok kopling ya, bisa dibilang ya mangkok kopling lah kalau di daerah kita, mangkok kopling di sini ya sudah habis. Kemudian untuk di sini ya teman-teman, bisa dibilang untuk kapas gantanya juga dia sudah tipis ya teman-teman, lebih tipis. Kemudian untuk di bagian karet kopling dia sudah goblok juga ya, ini harus diganti. Nah di sini untuk pressure plate, artinya untuk pressure plate itu yaitu penekan kopling ya, penekan kopling di sini ya, kalau bisa kita rasakan di sini sudah dalam ya untuk dudukan ampas kopling seperti ini. Nah di sini untuk pusat kopling ya, di sini masih lumayan bagus ya, masih lumayan bagus kalau lihat seperti ini. Akan tetapi ya kalau kita rasakan di sini juga sama, sudah dalam ya untuk pusat koplingnya, yaitu tempat dudukan plat kopling sini ya. Jadi untuk permasalahan motor ini banyak ya teman-teman, jadi harus diganti mangkok kopling, kemudian kampas kopling ya, seperti itu. Dan ini pun ya teman-teman harus dicek ya untuk sirkulasi olinya ya, karena untuk lubang-lubang di sini ya kita harus diperhatikan, ini jangan sampai mampet, karena untuk lubang-lubang yang di sini ya teman-teman nih, perhatikan ya lubang-lubang yang di sini ini harus masuk ke sini, harus masuk ke sini, masuk ke lubang yang ada di bearing yang nempel di blok ya, blok kopling. Karena ini untuk olinya dia bisa masuk ya ke lubang poros engkol, maksudnya as stang seher di sini untuk melumasi stang seher ya, seperti itu. Makanya untuk motor ini pas saya cek ya, di bagian untuk di bagian area head dia sedikit kekurangan oli ya, karena memang
olinya dia terhambat oleh kotoran-kotoran ya, seperti itu ya. Ya teman-teman, jadi saya jelaskan lagi ya, di sini saya hanya membahas tentang kopling ya teman-teman. Jadi untuk motor ini ya, koplingnya dia bermasalah, dia selalu slip untuk koplingnya ya, karena memang untuk pusat kopling atau yang di sini ya, dia sudah aus. Kemudian untuk di bagian area kopling, maksudnya di sini ya teman-teman, mangkok kopling sudah aus ya, makanya dia tenaganya kurang ya. Kemudian untuk di pressure plate atau dia penekan kopling nih, sebutnya pressure plate, dia sudah tipis juga. Nah, jadi teman-teman mungkin ya teman-teman bisa memahami yaitu fungsi dari kopling. Oke, yang saya jelaskan lagi ya, fungsi kopling yaitu untuk meneruskan hubungan dari poros engkol ke transmisi. Yang kedua, memutus hubungan dari poros engkol ke transmisi. Yang ketiga yaitu meneruskan hubungan dari poros engkol ke transmisi dengan secara berangsur-angsur, tidak ada hentakan ya. Artinya bila mana plat kopling atau kampus kopling kita tekan, maksudnya untuk tuas kopling kita tekan, maka plat kopling dan kampas kopling akan terpisah, sehingga dia bisa memutus hubungan antara poros engkol dan transmisi, sehingga dalam perpindahan gigi itu secara berangsur-angsur dari gigi 1, 2, 3 itu tidak ada hentakan ya. Itulah fungsi kopling. Oke ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa memahami ya. Di sini saya hanya menjelaskan tentang kopling. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, ayo subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.